Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengkomen materi analisis regresi dari materi UAS yang telah dikerjakan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ghazali MPD. Baik, sebelum kita mengkomen untuk materi yang pertama kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wifidianti dengan NIM 208230017, kelas 5B Tadris Matematika. Untuk yang pertama itu kita akan mengkomen nilai output SPSS analisis regresi ganda. Ini ada X1 ke Y untuk yang pertama. Nah, di sini ada 4 tabel. Yang pertama itu ada tabel koefisien, di mana untuk tabel koefisien ini H0 ditolak. Dengan demikian, kompetensi berpengaruh positif terhadap kepercayaan diri matematika. Nah, kemudian tabel kedua adalah tabel ANOVA, di mana H0 juga ditolak. Dengan demikian, regresi Y atas X1 adalah signifikan atau kompetensi berpengaruh terhadap kepercayaan diri matematika. Nah, sekarang tabel ANOVA tabel. Tadi kan ada ANOVA, sekarang ANOVA tabel, di mana H0-nya ini diterima atau persamaan regresi Y atas X1 adalah linear atau berupa garis linear. Nah, yang terakhir ini ada model summary, di mana H0 ditolak. Dengan demikian, koefisien X1 dan Y adalah berarti atau signifikan. Sedangkan koefisien determinasi dari tabel di atas, yaitu tadi tabel ANOVA table, terlihat pada garis kedua, yaitu R² sama dengan 0,091, yang mengandung makna bahwa 38,5% variabel kepercayaan diri matematika dapat dipengaruhi oleh variabel kompetensi. Nah, sekarang tabel ANOVA tabel. Tadi kan ada ANOVA, sekarang ANOVA tabel, di mana H0-nya ini diterima atau persamaan regresi Y atas X1 adalah linear atau berupa garis linear. Nah, yang terakhir ini ada model summary, di mana H0 ditolak. Dengan demikian, koefisien X1 dan Y adalah berarti atau signifikan. Sedangkan koefisien determinasi dari tabel di atas, yaitu tadi tabel ANOVA table, terlihat pada garis kedua, yaitu R² sama dengan 0,091, yang mengandung makna bahwa 38,5% variabel kepercayaan diri matematika dapat dipengaruhi oleh variabel kompetensi. Selanjutnya ada ANOVA tabel, di mana H0-nya diterima atau persamaan regresi Y atas X2 adalah linear atau berupa garis linear. Nah, untuk yang terakhir ada model summary, yaitu H0 ditolak. Dengan demikian, koefisien korelasi X2 dan Y adalah berarti atau signifikan koefisien determinasi dari tabel di atas, yaitu tadi ANOVA table, terlihat pada baris kedua, yaitu R² 0,077, yang mengandung makna bahwa 38,5% variasi variabel kemampuan berpikir kritis matematika dapat dipengaruhi oleh variabel kompetensi. Nah, yang ketiga ini ada X1 ke X2 sama, yaitu tabelnya ada 4. Yang pertama koefisien H0 ditolak, dan kemudian ANOVA ini juga sama, H0 ditolak. ANOVA tabelnya H0-nya diterima atau persamaan regresi X2 atas X1 adalah linear. Model summary-nya ini H0-nya juga ditolak dengan koefisien korelasi X1 dan X2 adalah berarti atau signifikan. Lanjut ke materi kedua, kita akan mengkomen output SPSS analisis regresi sederhana. Yang pertama itu X1 ke Y. Yang pertama itu ada tabel koefisien di mana H0 ditolak.
Nah, untuk yang ANOVA ini H0 ditolak, dengan demikian regresi Y atas X1 adalah signifikan atau kompetensi. Pada ANOVA tabel ini, dia H0-nya diterima atau persamaan regresi Y atas X1 adalah linear atau garis linear. Nah, sedangkan pada model summary ini, dia H0-nya juga ditolak. Berarti koefisien korelasi X1 dan Y adalah signifikan. Nah, lanjut untuk X1 ke X2 sama ya, seperti tadi ada 4 tabel. Yang pertama ada koefisien di mana H0 ditolak. Kemudian ANOVA ini H0-nya juga ditolak. Nah, pada ANOVA tabel ini yang ada perbedaan, yaitu H0-nya diterima atau persamaan regresinya atas X1 adalah linear atau berupa garis linear pada ANOVA tabel ini. Kemudian pada model summary ini, H0-nya juga ditolak. Nah, lanjut ke materi ketiga yang akan kita komen, yaitu output SPSS analisis jalur. Yang pertama, ini ada X1 ke X2. Pada tabel pertama yaitu koefisien, H0-nya ditolak. Dan pada ANOVA, ini H0-nya juga ditolak. Nah, untuk ANOVA tabelnya, H0 diterima atau persamaan regresi Y atas X1 adalah linear atau berupa garis linear. Sedangkan model sumarinya H0. Lanjut yang kedua itu X1 ke Y. Koefisiennya H0 ditolak, ANOVA H0-nya ditolak. Dan untuk ANOVA tabelnya H0 diterima atau persamaan regresi Y atas X1 adalah linear atau berupa garis linear. Untuk model sumarinya H0 ditolak. Lanjut yang terakhir ini ada X2 ke Y. Untuk tabel koefisien H0-nya ditolak. Untuk ANOVA H0-nya juga ditolak. Nah, untuk ANOVA tabel ini juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu H0-nya diterima dengan persamaan regresi X2 atau X1 adalah linear atau berupa garis linear. Pada ANOVA tabel ini dia berbeda dari yang lain karena pada ANOVA tabel ini H0-nya diterima. Sedangkan pada model sumarinya ini H0-nya juga ditolak. Sekian dari video komen tentang materi UAS kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.